Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 11 baik SMA maupun Madrasah Aliyah. Pada kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan kelompok sosial. Ikuti terus channel ini. Baik siswa-siswi yang saya sayangi semuanya, manusia itu tidak mungkin hidup sendiri. Jadi akan selalu membutuhkan orang lain. Ini sudah menjadi kodrat manusia. Ada dorongan di dalam dirinya untuk selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lainnya. Di dalam interaksi inilah akhirnya manusia itu membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan kepentingan-kepentingannya. Dari sinilah terbentuk sebuah kelompok sosial. Ada juga yang terbentuk kelompok sosial itu karena kesamaan-kesamaan lain. Di samping kesamaan kepentingan tadi, kesamaan hobi dan lain-lain. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Baik siswa-siswi Aliyah maupun SMA yang saya sayangi, di dalam berinteraksi dengan yang lainnya, akhirnya manusia itu membuat ikatan-ikatan yang dibuat di dalam kelompok, dan ini menjadi tanda di dalam terbentuknya kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu akan ditandai dengan ikatan-ikatan yang terjadi di antara anggota-anggota kelompok sosial yang lain. Baik siswa-siswi, proses pembentukan kelompok sosial ini ada yang mengamati dari segi jumlah yang tergabung di dalam kelompok itu. Ada yang menjelaskan dari 2 orang disebut dyad. Berkumpul tambah 1 lagi menjadi 3 disebut triad, dan bertambah lagi ada yang mengamati proses pembentukan kelompok sosial dari segi itu. Yang terpenting dalam memahami kelompok sosial ini bahwa prosesnya terjadi karena interaksi, intensitas interaksi. Inilah yang menimbulkan munculnya kelompok sosial. Saya kira jelas ya. Siswa-siswi yang saya cintai, kita lanjutkan. Menurut Profesor Suryono Sukanto menjelaskan bahwa manusia itu dilahirkan sudah mempunyai 2 hasrat, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan dengan sekelilingnya, dengan manusia yang lain. Dan yang kedua adalah keinginan untuk menjalin juga dengan suasana lingkungan, beradaptasi dengan suasana lingkungan sosial yang berupa alam sekelilingnya. Jadi dengan manusia juga, alam sekeliling juga. Siswa-siswi kelas 11 yang saya sayangi, ada juga penjelasan lain mengenai hal-hal yang mendorong dalam pembentukan kelompok sosial yang muncul dari diri individu. Yang pertama adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan untuk mempertahankan hidup ini memaksa manusia untuk berhubungan dengan yang lain, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup itu pasti membutuhkan orang lain, ya kan? Dorongan yang lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Biar efektif kerjaannya, proyeknya misalnya seperti itu, maka membutuhkan orang lain. Membentuk tim yang solid untuk melaksanakan proyek atau pekerjaan tersebut. Maka untuk mengefektivitaskan hal itu, maka perlu menjalin tim, kelompok kerja biar efisien.
Yang ketiga adalah dorongan untuk meneruskan keturunan. Ini sudah menjadi kodrat manusia, ingin untuk mendapatkan keturunan. Akhirnya apa? Membentuk kelompok yang namanya keluarga. Jadi ada dorongan, 3 dorongan tadi juga yang mempengaruhi dalam pembentukan kelompok sosial. Silahkan dicermati apa yang saya jelaskan tadi. Memang ada beberapa tambahan pendapat mengenai faktor pembentuk dan pendorong kelompok sosial. Silahkan dicermati dengan baik apa yang saya sampaikan, ya. Silahkan belajar lagi, ya. Selalu belajar, dan jangan lupa di musim pandemi ini selalu menggunakan prokes, ya, untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Berarti kalian sudah mempraktekkan pelajaran sosiologi yang namanya berempati. Sekian siswa-siswi, semoga bermanfaat bagi kita sekalian apa yang kita pelajari kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.